Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan kami mengaturkan panjalilmat. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Devi Purnamawati, NIM 22 11 03 14 85 sebagai pemateri 1. Dan rekan saya, Baik, perkenalkan nama saya Eka Dewa Syuratama, NIM 2211031495 sebagai pemateri 2 dan 3. materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum 2013. Seperti yang sudah diketahui, kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 ini sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal ini senada dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum merupakan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pemerintah memberlakukan kurikulum 2013 pada semester pertama tahun ajaran 2014 atau 2015 dengan menguji cobakan pada beberapa sekolah dasar dan sekolah menengah yang terakreditasi A yaitu pada kelas 1 dan kelas 4, SD atau MI, kelas 7, SMP atau MTS, dan kelas 10 SMA atau MA. Sedangkan pada semester kedua, pemerintah kembali melaksanakan kurikulum tahun 2006 atau KTSP hingga pada tahun ajaran 2017 atau 2018, pemerintah memperlakukan kembali kurikulum 2013 secara serentak di berbagai sekolah. Kurikulum 2013 baru dilaksanakan di semua satuan pendidikan sejak tahun ajaran 2014 atau 2015. Implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan karakter harus melibatkan semua komponen atau stakeholders, termasuk komponen-komponen sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan mutu proses dari hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi pada setiap jenjang pendidikan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik dan tujuan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik yang diantaranya. Yang pertama, isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, satuan pendidikan dan kelas. Terinci lebih lanjut dari kompetensi dasar KD, mata pelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi inti KI, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kognitif dan psikomotor. Kompetensi dasar KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MI dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu. Untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah dirimbang antara sikap dan kemampuan intelektual, kemampuan kognitif tinggi. Tujuan pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai, seperti yang dikemukakan di berbagai media massa bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013, kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif,
dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari secara kontekstual. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum 2013, pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik. Yang keempat, kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Yang keenam, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Yang ketujuh, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan budaya, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kesembilan, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang sepuluh, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ke-11, penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.